kasusnya orang Al-Fatihah belum hafal, bagaimana menyikapinya sementara dalam sholat Al-Fatihah itu wajib. Satu. Yang kedua, ketika Al-Fatihah wajib dibacakan, lalu bagaimana dengan makmum masbuk? Atau dia tidak mau masbuk, namun imam bacaannya cepat atau tidak memungkinkan. Misalnya sholat taraweh, setelah Al-Fatihah kan orang kita mah biasa, kulhu cepat lagi. Ada yang lagi yang aneh-aneh. Setelah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Ya sah. Padahal ketentuannya pembacaan Al-Fatihah itu diperuntukkan bagi makmum itu setelah imam baca Al-Fatihah, manakala imam membaca surah yang lain. Sebab ketika imam membaca Al-Fatihah, si makmum wajib mendengarkan. Jadi tempatnya makmum membaca Al-Fatihah itu setelah imam baca Al-Fatihah, manakala si imam membaca surah yang lain. Nah, ketika ternyata setelah Al-Fatihah membaca surah yang lain pendek, si makmum bagaimana? Atau mau masbuk? Sementara dia ketika baru mulai sholat, dia ngejar ruku. Bagaimana? Al-Fatihah dia nggak sempat dia baca. Atau tadi kasusnya, bagi orang yang nggak hafal, saking tuanya atau mu'alaf kali. Ini orang baru masuk Islam nih. Masa diajarin, Pak, Bapak jangan sholat dulu ya. Nih dalil hadisnya nih. Lah begitu. Ini dalilnya tentang sholat. Lah, nggak penting. Amaliyah prakteknya yang utama. Ya tadi diantaranya diajarkan baca Al-Fatihah. Jangan ngajarin dalil dulu. Kasihan. Masa orang mau sholat sudah hafalin dalil dulu? Lu kasihan amat. Jadi kasus. Tapi tadi ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin pertanyaannya nyerempet ke situ atau bagaimana? Iya, Ter. Jadi terkait masalah rukun sholat di masyarakat kita ini di Jawa Tengah itu sering ditampilkan berulang-ulang. Kalau Ramadan itu ada jemaah yang sholatnya 23 rakaat tapi waktunya cuma 7 menit gitu di pemirsa tayangan seperti itu. Dengan sholat seperti itu memenuhi rukun sholatnya kan? Kriterianya masuk enggak gitu ya? Iya. Berarti masuk tadi ya? Iya. Salah satu di antara kasus ya? Ya. Udah, cukup itu pertanyaannya. Itu. Jadi bagaimana kasusnya apapun jenis sholatnya, cuman kebetulan yang sering terjadi di sholat taraweh gitu ya. Apalagi imamnya cepat itu sebenarnya memang dasarnya makmum nyari yang cepat. Demen gitu ya. Satu, dalil la sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Itu berlaku satu personal. Yang kedua, ketika berjamaah imam memberikan kesempatan. Manakala tidak sampai terjadi, maka Al-Fatihah ditanggung imam. Dalilnya apa? Dalilnya makmum masbuk. Jadi dalil tadi yang berkaitan si makmum tidak bisa mengejar Al-Fatihah oleh sebab si imam misalnya membaca surah pendek sehingga Al-Fatihah tidak sampai. Maka dalilnya dikiaskan kepada orang yang disamakan tadi makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan. Makmum yang nyusul bahasa kita mah. Dikatakan bahwa si makmum akan mendapatkan hitungan 1 rakaat manakala dia mendapati rukunya imam. Rakaat itu dari kata ruku. Rakaat itu dari kata rukuan, rakaat sama mananya. Ya kenapa dimaksud 1 rakaat? Ya karena menemukan 1 ruku yang sempurna. Misalnya kita datang nih. Persis ketika kita datang,
beriringan pula si imam Allahu Akbar ruku. Kita segera Allahu Akbar. Boleh sedekap dulu, boleh langsung. Karena sedekap itu sunnah. Boleh langsung. Manakala ketika kita ruku, si imam belum bangun, kecuali nih, si imam bangun, kita itu udah tidak masuk. Masuknya 1 rakaat manakala ketika kita ruku, si imam masih ruku. Entah itu rukunya sesaat, misalnya Allahu Akbar, kita ruku nih, imam naik. Tapi naiknya imam ketika kita sudah sempurna, itu udah masuk hitungan 1 rakaat. Artinya hitungan 1 rakaat manakala mau masbuk menemukan ruku imam, berarti kan tidak kesempatan baca Al-Fatihah. Maka kasusnya disamakan seperti tadi, si makmum tidak ada kesempatan membaca Fatihah. Dengan kasus si imam taraweh biasanya kasusnya. Karena pendek-pendek suratnya misalnya. Kok bisa? Ya, toh bagi imam membaca surah yang lain setelah Fatihah itu sunnah. Sunnah. Maka konsekuensi resikonya si makmum tidak sempat atau tidak mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya ditanggung imam. Tanggung imam. Jadi kewajiban la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab itu bagi sifat personal yang berkesempatan. Manakala tidak, itu bukan kehendak dia. Sifat personal dia kan tidak berdaya. Karena dia terikat oleh imam. Maka imamlah yang menanggung Al-Fatihah. Jawabannya itu tidak masalah. Bisa baca Al-Fatihah tadi jamaah ada yang ngasih. Saya bacain kitabnya aja biar danta. Wa tajibul muwalatu bainal kalimatil fatihati. Wajib berturut-turut di antara kalimat Al-Fatihah. Itu wajib. Tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda yang panjang. Ini mohon maaf sebelumnya. Jauh sebelumnya. Ini berkaitan dengan ketidakpasehan. Wa tajibu qiraatul Fatihati bi jami'i hurufiha wa tasydidatiha falau asqata harfan aw khafafa musyaddadan aw abdala harfan bi harfin sawa'un fi dzalika dad wa ghairuhu lam tasihhu qiraatuhu. Wajib membaca Al-Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya, seluruh tasdid-tasdidnya. Maka kalau seseorang luput 1 huruf saja atau meringankan yang harusnya tasdid, diringankan, tidak tasdid, atau mengganti 1 huruf dengan huruf yang lain. Misalnya dot. Ini satu kasus yang dicontohkan di sini dot. Karena dot itu 1 huruf yang paling susah. Wa ghairu. Lam tasihu, maka tidak sah qiraatu bacaannya. Tasdid tidak boleh ditinggal. Misalnya gini, kayak bocah kan biasanya kalau saya tuh zaman bocah dulu kalau di kelas Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan tasdidnya hilang itu. Itu tidak sah. Kebanyakan mat. Jadi mat semua itu. Jadi semua huruf harus tercakup. Semua tasdid harus tercakup. Tidak boleh mengganti huruf satu dengan huruf yang lainnya. Di sini satu kasus yang disebutkan dot. Karena dot itu huruf yang paling susah. Ya misalnya waladdo, ini waladdo, nggak boleh, tidak sah. Ini pentingnya. Atau alaihim jadi alaihim, jadi hak gitu misalnya. Kan berganti huruf, tidak sah. Ya orang Jawa itu susah ain Ustaz. Nah, Ngalamin. orang Jawa sebenarnya sih orang manapun, Sunda ada kelemahan Sunda. Orang Sunda itu F itu susah. Itu bagi keawaman. Jawa awam, Sunda awam, Palembang awam, Minangkabau awam. Itu punya ciri khas yang memang begitu. Ain jadi ngain. Orang Sunda yang totok nggak pernah ngaji. Alam taro kai papaan.
Nonton apa? Nonton TV. Lah TV bukan TV. Itu lisan. Tapi apapun sukunya kalau belajar ngaji mah pasti benar gitu kan ya. Di orang Jawa misalnya terbiasa ngain, itu karena orang awamnya. Nah orang Jawa yang alim mah ya ain ya ain gitu kan. Ustadznya juga gitu. Nah ustaznya kan berarti lagi nontoin, ngalamin gitu. Jadi tuh. Nah, termasuk nih walau lahan pelat bigoril makna kadomita dia salah harusnya tak seperti mendomahkan tak an'amta jadi an'amtu atau an'amti iyaka jadi iyaki lam yujizhu wa tabtulu sholatuhu tidak cukup dan batal sholatnya ya hatur nuhun. Jadi mengganti harokat sekalipun tidak boleh. Ketika penggantian itu merubah makna dan merusak kehormatan. Sebenarnya iyaka dengan iyaki maknanya sama. Cuman kalau iyaki itu penistaan. Sebab iyaki itu keperempuan. Emang Allah itu tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak. Cuman kan kehormatan itu adanya di situ. Sama kalau domir itu hu. Ke laki-laki, kalau perempuan ha. Jadi bicara kehormatan, iyaka. Iyaki maknanya sama, cuman jelas itu pelecehan. Iyaku itu tidak ada maknanya. Contoh yang diperbolehkan harokat berubah, tapi memang ilmunya ada. Alaihim jadi alaihum, boleh. Tapi juga harus tahu dulu ilmunya. Karena ini dalam qiraat sabah ada. Iya benar. Alaihum ada. Alaihum. Itu boleh. Karena hakikat asli domir itu sebenarnya hum, bukan him. Him itu karena dia ngalah sama jer. Ya. Him itu karena dia ngalah sama kasroh. Alaihim. Karena Allah. Jer itu harfur jer. Jer itu ciri khasnya kasroh. Kalau alaihum berat. Padahal domir hakikatnya itu hum, tidak ada him. Ha, hu, huma, hum, nggak ada him. Kenapa lebah ini jadi alaihim? Karena mengalahkan diri domir him kepada jer. Huruf jer ini kasroh tidak. Hum jadi berat, him. Tapi kalau misalnya alaihum ghairil maghdubi alaihim boleh. Cuman ketika dia memilih alaihum, dia harus utuh dari basmalah sampai terakhir satu qiraah. Dan ini mah panjang lebarnya. Intinya bagi yang udah gak usah pakai humuman lah. Gak ngerti mah. Bahkan seandainya punya ilmunya pun jangan diamalin. Wah, orang gak suka kok jadi alaihum. Ya benar misalnya suatu saat jadi imam. Saya dari basmalah sampai terakhir ya qiraahnya dipakai. Cuman pakainya alaihum. Saya tidak akan berani juga meskipun benar. Sebab jamaah jadi nggak khusyuk. Wah, aliran baru ini. Padahal ada ilmunya. Cuman kan percuma jadi orang nggak khusyuk sholat yang rusak. Walaupun benar. Sama misalnya saya ngimamin di Muhammadiyah, saya nggak akan berani Pak pakai kunut, Pak. Meskipun itu prinsip sebagai Syafi'i ya. Saya sering waktu kuliah jadi imam sholat subuh. Saya sering nggak pakai kunut. Karena saya menghormatin jamaahnya mayoritas Muhammadiyah. Yang utama dalam sholat itu puncaknya khusyuk. Misalnya mereka tidak terbiasa kunut, saya diminta jadi imam, saya berkunut, rusak mereka Pak. Rusak, khusyuknya terganggu. Padahal keutamaan sholat itu ada di belain kunut misalnya pribadi. Belain sunnah kan. Ya kata kita prinsip, cuman ya kita tahu diri. Saya nggak mungkin baca kunut di komunitas mereka. Nah tadi watajibul mulatu bainal kalimatil fatihati bi fa'in khalla bil mulati nadhara in sakata wa talab maddata sukut bi an asy'ara bi qatil qiraati aw iradu an batalat qiraatuhu. Nah, wajib berturut-turut membaca tiap kalimat Al-Fatihah. Nah, kalau kemudian ada jeda nih. Ada jeda. Mana tadi?
ada jeda. Maka lihat dulu kira-kira diamnya ini panjang lama apa enggak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Emang dia sebelum sholat mikirin apa baik gitu ya, cicilan segala macam. Dia langsung pikirannya langsung matang gitu, pelang gitu. Lama, itu batal kalau dia melanjutkan bacaan. Ketika dia teringat kembali harus dimulai dari basmalah lagi. Jadi kalau ada jeda yang panjang, ukuran panjang kita tahulah kira-kira. Kalau hanya jeda tempo normal nggak masalah. Jadi ada jeda yang ukurannya kok lama banget sih ini kok berhenti. Kalau batuk, Beda lagi tuh mah. Kaki gitu. Baru Jadi diodrin ya, karena udur tidak masalah. Ayo. Kalau batuk atau apapun yang sifatnya udur tidak masalah. Ustaz, maaf menyela. Kalau misalkan tadi lupa ya, kita lupa sudah baca Al-Fatihah atau belum? Nah, ini Ya otomatis, apalagi yang tadi ingat aja, tapi di tempo lama itu wajib ngulang, apalagi lupa. Enggak, misalkan baca Al-Fatihah jadi terjadi 2 kali baca Al-Fatihah Tidak nggak masalah. apa-apa? Oh, nggak masalah. Tidak masalah. Kok bisa lupa sih? Bahkan kalau ini misal aja namanya misal. Ya emang sih kebangetan tapi ini misalnya ada. Kalau lupa maka itu tidak dihitung. Harus diulang lagi. Namanya lupa. Gini, sebagaimana kita terlupa ketinggalan ini udah 4 misalnya Isya udah 4 rakaat apa 3 ya? Maka ambil 3. Ambil keyakinan 3 agar kita menambahkan. Kalaupun itu menjadi 5, toh tidak bermasalah karena atas dasar lupa. Tapi kalau ternyata 3 sama 4 ya, yakin aja 4, padahal mah baru 3, lah loh. Malah nggak sah. Itu kan bahasa menambahkan rokaat. Itu sama kayak begitu. Jadi ambillah sesuatu yang menjadikan kekurangan agar dilengkapi itu. Ustaz, kalau yang menekankan kepada iya kak wa iya kak gimana Pak? Jadi ya, saya tidak tahu dari mana itu. Saya juga pernah dengar kasus imam begitu. Jadi kayak saktah. Iya. Saktah. Entah motifnya apa gitu. Saya heran aja. Ya itu ada aja. Saya pernah dengar begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kayak saktah gitu ya. Itu nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apapun motif dia, misalnya untuk menandaskan kaknya ke Allah, nggak usah. Saya nggak ada ya sepengetahuan saya berbagai literatur kitab fikih dari yang paling kecil sampai biangnya juga nggak ada penandasan kalimat iyaka untuk menandaskan. Kalaupun toh menandaskan kaknya tidak masalah, sama aja penandasan dulu. Tapi ketika menandaskan tadi kayak saktah itu nggak boleh. Sama saja dia telah menambahkan wakaf berarti. Kan wakaf saktah itu diam tapi tanpa mengambil nafas kan. Tetap aja dianggap wakaf. Namanya saktah. Dan itu tidak boleh, bukan pada tempatnya. Ya. Nah, terus kasus tadi yang misalnya yang nggak hafal pisan ya. Ya, yakin. Wa amma langsung saja ini padahal banyak nih. Udah. Wa amma man la yuhsinul Fatihata hifdzan lazimahu ta'allamuha au qira'atuha min mushaf walau bisyara'i au ijaratan au i'arat. Nah, kalau ada orang nih bacaannya ini kasus yang rada ringan dulu. Dia tidak bagus. Ya hafal cuman ya tadi cuman sekedar bunyi doang, tasdid dia kagak danta, huruf kagak danta misalnya, cuman sekedar bunyi lah kayak bocah lah. Nah kalau misalnya ada pun orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya dalam hafalannya maksudnya kurang lancar, lazimah maka wajib baginya ta'allamuha, belajar Al-Fatihah dipelajari, atau qiraatuha baca min mushafin langsung dari mushaf boleh, misalnya belum hafal. Tempel di Belum dinding. bener banget. Boleh. Apa lihat mushaf boleh sambil sholat. Walau meskipun dia harus beli. Ini bahasa ulama dulu yang di dalam kepahitan lah. Bahasa beli aja dibahas di sini.
walaupun harus beli. Atau pinjam. Itu kudu. Saking kudunya gitu. Ijarah, sewa atau sewa. Kemudian Fain ajaza an dzalika imma di dayyikil waqti. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang lemah dalam artian tidak berdaya dalam hal tersebut, entah dia karena waktunya yang sempit, misalnya sekarang orang pekerja pabrik atau orang sibuk banget lah, Al-Fatihah belum hafal, waktunya sempit. Au bila di dzihnihi, atau emang dasarnya bebal. Bukan. Bebal. Susah hafal, susah. Enggak, saya mohon maaf kalau orang Sunda bebal itu jelek. Bebal itu kuncupnya anu. Ada orang Sunda di sini, bener ya? Ini orang Sunda. Sundanya saya kali. Bebal. Bebal itu kalau Sunda saya itu sebelum disunat tuh ada itu bebal namanya. Kuncupnya tuh. Jadi bodoh. Au ada mil muallimi, atau tidak ada orang yang ngajar. Enggak ada pisan orang yang enggak ada guru lah misalnya. Awil mushafi, atau nggak ada mushaf. Ini gimana ini? Yo nggak hafal Al-Fatihah, mushafnya nggak ada, guru yang ngajarin nggak ada. Maka qara'a sab'a ayat. Boleh membaca diganti dengan 7 ayat yang lain. Ayat tuh di sini bukan tidak mesti Al-Qur'an ya, artinya kalimat. Bismillah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, udah gitu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bicaranya Allahu Akbar misalnya 7 kalimat. Atau kalau ayat yang lain ada yang dia hafal misalnya selain Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Ini kali dia punya ijazah dulu kesaktian begitu, kulhu doang hafalnya. Dia hafalin kulhu mah. Orang katanya bagian bisa begini-begini, kulhu dia hafalin banget. Hafal kulhu Al-Fatihah kan enggak? Dihitung kulhu ada berapa ayat? Oh, 4 ayat. Oh, tambahin lah. Diulang lagi, tambahin 3. Jadi diganti dengan 7 ayat. Wala yatarajam'an, tapi tidak boleh diterjemah. Misalnya ngapalin Al-Fatihah mah kagak, karena memang lisannya berat. Tapi dia ngapalin terjemah. Lu sholatnya pakai terjemah dengan menyebut kagak boleh. Misal terjemah tidak boleh. Kemudian nah di sini ada dasar dalilnya begini. Ini Nabi pernah negor seseorang yang baru belajar sholat nih. Fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Wa illa fahmadillah wa ta'ala wa halilhu wa kabirhu. Ini Nabi ngomong kepada orang yang baru belajar sholat. Kalaulah kamu mempunyai Quran, maka bacalah. Maksudnya dibuka. Lembarannya dibuka. Baca Qurannya sambil sholat. Wa illa, lah kalau nggak ada Quran, nggak ada lembaran-lembaran, fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wa halilhu, maka bacalah tahlil, alhamdulillah la ilaha illallah. Wa kabirhu, dan bertakbirlah, alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja dibaca terus. Kemudian jadi segininya Nabi ngajarin ketika Al-Fatihah belum lancar. Atau kalau baca tadi kan kita belum belajar saja. Baca Latinnya. Al-Fatihah tapi Latinnya dibaca. Kan belum bisa baca huruf Arab. Saya belum nemu sih ya. Saya termasuk, mohon maaf ya, saya termasuk orang yang antipati terhadap Quran dilatinkan itu dari dulu. Di Ya, mungkin karena darurat mah boleh kali. Quran Yasin kan ada Latinnya. Iya, maksudnya saya pribadi dari dulu paling antipati Al-Quran dilatinkan. Apalagi pelatinannya itu ngikutin ejaan yang mohon maaf jelas salah. Misalnya, kan di dalam Latin ada huruf O. Tapi kenapa Ar-Rahmanir-Rahim jadi Ar-Rahmanir-Rahim? Padahal ada huruf O loh dalam Latin. Paling saya benci itu. Ketika dilatinkan, ro jadi ra, iya nggak? Padahal kan ada dalam abjad Latin O. Kenapa dipakai ro aja, lebih mendekati gitu? Ya, selalu ro itu jadi ra. Terus ketika dilatinkan, bagaimana cara membedakan antara dot dan dal?
antara za dan za. Sebab pelatinan itu sama. Za dengan za, D sama Z. Coba aja. Iya. Arab ketika dilatinkan zal dengan za itu sama tulisannya. D sama Z. Itu D sama Z diperuntukkan bagi zal dan za. Dot ada dua versi. Dot itu D sama H, D sama L. Lah kalau D sama walad lolin begitu loh. Kalau masih misalnya ada orang nih mending DH walad ho masih mending. Ho. Nah ini sialnya nih misalnya pelatinan dot D dengan L. Dia kagak ngerti kalau itu pelatinan. Walad lolin begitu jadinya. Salallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagi saya lebih memilih Arab yang sebisa dia. Allahu Akbar, udah Allahu Akbar aja 7 kali. Saya dari dulu saya dulu benar-benar paling tidak bersepakat Arab dilatinkan itu. Rusak masalahnya. Ya oke lah, mungkin bagi orang yang belajar tidak masalah gitu. Tapi khawatirnya dia sudah terlena dengan Latin, gak mau malah belajar Arab. Saya udah hafal. Lebah dites walad lolin jadinya. Jadi itu bahkan di sini dikatakan udah habis. Intinya apapun itu udah habis ya. Ini saya udah lewat. Tapi mungkin ada bukan pertanyaan, usul aja. Apa tuh? Ini kan teori ini ya. Iya. Kayaknya kita juga perlu praktek, terutama wudhu itu penting Ustaz. Nah, bagus. Apakah wudhu kita benar apa enggak? Nah, perasaan pernah kemarin kalau disampaikan masalah telinga kalau pengen sempurna malah gini-gini ya tetap itu perlu dipraktekkan. Begitu ya? Kalau Benar. wudhunya enggak benar, sholat kita Ya. enggak sah orangnya. Bener. Kan tadi miftahul wudu, miftahul sholat al wudu. Jangan-jangan ketika wudunya salah dia bukan masuk sholat, masuk yang lain. Bukan masuk sholat. Ini kayaknya perlu praktek nanti Ustaz ya. Boleh. Kita tinggal baca doa Ustaz. Soalnya ada jamaah yang ini tuh, yang tadi Oh yang kurang. enggak ini Ulang tahun. masih ini. Alhamdulillah iya. Siapa yang ulang tahun? Bangun. Oh, Pak Haji. Barakallahu Haji. Ya. Buat semuanya, wabil khusus yang buat ulang tahun, mudah-mudahan Barokah. umur kita diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa Allah jaga. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil rabbil alamin. Mohon maaf saya tadi terlupakan masalah Fatihah. Hati-hati tidak usah belagu mewasolkan Al-Fatihah kalau tidak tahu caranya. Banyak kesalahan, bahkan mungkin saya sekelas oknum ustadz mungkin ya. Kan di kota mah baru mimpin tahlilan dipanggil ustadz ya. Padahal ketika memimpin sholat, ya Allah, misal mewasolkan. Ini jadi ingat saya. Misal Fatihah nih yang sering kali salah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, harusnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, harusnya begitu. Tapi kegayaan dia mewasalkan ihdinas siratal mustaqim apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia nih seakan-akan meminjam harokatnya ihdina. Padahal ihdina sendiri itu hamzah wasol. Ketika diwasolkan maka harokat hamzah dia harus hilang, ngikutin harokat sebelumnya. Nasta'in nu, maka nu dinas siratal mustaqim, ihdina enggak ada. Iya. Tapi pernah dengar iyyaka na'budu iya. Apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas siratal mustaqim. Biasanya kalau tarawih itu. Iya. Jadi kalau nggak bisa mah mending dibakop-bakopin aja lah. Ya udah. Saya tuh kadang pengennya mau kabur baik, cuman kalau ada ingat takutnya ada. Ya, siap.